Bayangkan kamu terbangun di malam hari. Jam menunjukkan pukul yang sama, lampu yang sama, suara angin yang sama. Kamu merasa seperti pernah berada di momen ini. Lalu kamu sadar satu hal yang mengerikan. Kamu pernah meninggal di sini, dan ini bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan kebetulan. Ini adalah malam yang menolak untuk berakhir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, biar kamu nggak ketinggalan alur cerita film thriller dan horor psikologis lainnya di channel Es Teh Manis. Karena film ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal menghadapi trauma yang terus berulang hingga kamu berani melihat fajar. Inilah Until Dawn 2025. Clover bukan seseorang yang terlihat rapuh. Dari luar, ia tampak tenang. Bicaranya pelan, geraknya terkontrol. Namun sejak setahun lalu, hidupnya berhenti bergerak. Saudari yang paling ia lindungi, menghilang begitu saja. Tidak ada perpisahan, tidak ada pesan terakhir. Hanya satu malam yang meninggalkan lubang besar di hidup Clover. Dan malam ini, ia memutuskan kembali. Bukan untuk bernostalgia, bukan untuk liburan, tapi untuk mengakhiri sesuatu yang selama ini terus mengulang di kepalanya. Sorry, Connie. Sorry, Clover. Sebelum perjalanan, Clover sempat bertemu seseorang di minimarket yang ternyata merupakan seorang dokter. Dr. Alan, seorang dokter yang mempelajari trauma, rasa bersalah, dan batas ketahanan manusia. Dr. Alan mengetahui lebih banyak dari yang ia akui. Ia berbicara tenang, terlalu tenang. Dan tanpa Clover sadari, Dr. Alan ikut dalam perjalanan itu. Perjalanan menuju lokasi itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara kota, hanya jalan panjang dan lampu mobil yang membelah kesunyian. Di dalam mobil, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Max mencoba membuka obrolan, namun suaranya terdengar dipaksakan. Nina tertawa kecil, menyembunyikan kegelisahan. Abel memperhatikan sekitar, seolah mencatat setiap detail. Megan diam sejak awal, seperti seseorang yang tahu perjalanan ini tidak akan berakhir baik. Dan Clover menatap lurus ke depan, seolah ia tahu tidak ada jalan kembali setelah malam ini. Bangunan tempat mereka menginap terlihat tua, namun terawat seadanya. Seperti tempat yang tidak ingin ditinggalkan, tapi juga tidak ingin dikunjungi. Saat pintu dibuka, udara dingin menyambut. Bukan dingin biasa, dingin yang membuat napas tertahan. Langkah kaki mereka menggema, terlalu jelas, terlalu nyaring. Clover merasakan sesuatu sejak awal, tempat ini mengingat mereka. Hari pertama datang, tanpa peringatan, suasana berubah. Sosok bertopeng muncul, panik menyebar. Mereka berusaha bertahan, berusaha bersembunyi, namun malam itu berakhir semua dengan kehilangan, gelap, sunyi. Clover membuka mata, langit-langit yang sama, jam yang sama, teman-temannya hidup. Seolah tidak ada yang terjadi, namun Clover gemetar, karena ia mengingat semuanya. Dan saat itulah ia sadar. Setiap kali mereka semua kehilangan nyawa, malam akan kembali ke awal. Let's take it. We need to go. You don't know that. Right now. I don't think we can. None of us know anything. About 10 minutes. Murdered. Di sela pengulangan, Clover mulai mengingat perkataan Dr. Alan bahwa trauma yang tidak dihadapi akan menciptakan siklus, bahwa rasa bersalah bisa menjadi penjara waktu, dan bahwa manusia sering kali harus mengulang penderitaan sebelum siap menerima kebenaran. Dr. Alan tidak hadir secara fisik, tapi suaranya terus bergema di pikiran Clover. Di pengulangan berikutnya, Dr. Alan tidak lagi sekadar pengamat. Ia memprovokasi, mengarahkan, memecah kepercayaan mereka.
Ia seolah mengatur bagaimana malam berjalan, dan setiap kali semua berakhir, waktu kembali mengulang. Dr. Allen menyebutnya proses. Someone How? always has to. 4 of you die. Perlahan, Clover mulai menyatukan potongan-potongan yang selama ini terasa acak, tentang malam yang selalu mengulang, tentang sosok bertopeng yang terus muncul, tentang rasa takut yang seperti diarahkan, bukan dibiarkan terjadi begitu saja. Dan disitulah satu nama terus muncul di pikirannya, Dr. Allen. Sosok yang sejak awal terlihat paling tenang, paling rasional, paling seolah mengerti apa yang sedang terjadi, terlalu mengerti. Clover menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sosok bertopeng itu memang ancaman nyata. Namun ia bukan sumber segalanya. Ada seseorang yang berdiri di balik layar, mengamati, mengatur, dan mendorong semua ini terus terjadi. Dr. Allen bukan hanya ikut terjebak di malam ini, ia adalah bagian dari teror itu sendiri. Ia menciptakan situasi, memecah kepercayaan, menanamkan rasa bersalah. Semua dilakukan bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk memaksa Clover menghadapi masa lalu dengan cara paling kejam. Dan yang paling mengerikan, Dokter, Allen menikmati pengulangan itu. Ia menikmati melihat manusia berada di titik terendahnya. Menikmati bagaimana rasa bersalah bisa menguasai pikiran. Menikmati bagaimana waktu bisa dijadikan alat tekanan. Bagi Dr. Allen, ini bukan teror, ini adalah eksperimen. Pengulangan demi pengulangan terus terjadi. Tidak pernah sama. Kadang malam terasa sunyi terlalu lama. Kadang kepanikan datang terlalu cepat. Tempat berubah, situasi berpindah. Keputusan kecil menghasilkan konsekuensi besar. Namun di balik semua kekacauan itu, ada satu pola yang tidak pernah berubah. Dr. Allen selalu selangkah lebih maju. Ia tahu kapan harus berbicara. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu ketakutan siapa yang harus ditekan terlebih dahulu. Dan setiap kali semuanya berakhir, waktu kembali ke awal. Seolah malam ini tunduk pada rencananya. Namun semakin sering itu terjadi, Clover mulai berubah. Ia tidak lagi berlari, tidak lagi hanya bereaksi, ia mulai mengamati. Dan untuk pertama kalinya, Dr. Allen menyadari sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Clover berhenti melarikan diri. Neither. Yeah, me. Said Max. We didn't do what we Di said. salah satu pengulangan terakhir, Clover berdiri berhadapan langsung dengan Dr. Allen. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya keheningan yang berat. Dr. Allen berbicara dengan nada tenang, seolah ini hanyalah percakapan biasa. Ia akhirnya mengakui semuanya, bahwa siklus ini diciptakan dengan satu tujuan, membuat Clover mengingat, membuat Clover mengakui kesalahan yang selama ini ia pendam terkait hilangnya sang saudari. Rasa bersalah yang ia kubur terlalu dalam. Keputusan kecil yang berdampak besar. Namun di tengah pengakuan itu, Clover menyadari satu kebenaran pahit. Dr. Allen tidak pernah berniat menyembuhkan. Ia hanya ingin membuktikan teorinya, bahwa manusia akan hancur jika dipaksa menghadapi trauma dengan cara yang salah. Dan saat itulah Clover mengerti, Dr. Allen bukan penyelamat. Ia bukan penuntun. Ia adalah bagian dari penderitaan itu sendiri. Konfrontasi itu berubah arah. Dr. Allen, yang selama ini terlihat terkendali, perlahan kehilangan ketenangannya. Topeng rasionalitasnya runtuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mengendalikan situasi. Dan di malam itu, Clover membuat sebuah keputusan yang akan mengakhiri semuanya. Keputusan yang tidak lahir dari amarah, bukan dari kebencian, melainkan dari kelelahan. Kelelahan hidup dalam siklus. Kelelahan dipermainkan oleh rasa bersalah. Kelelahan melihat penderitaan dijadikan alat. Tindakan Clover mengakhiri hidup Dr. Allen
bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai penutup dari siklus yang ia ciptakan sendiri. Setelah itu, tidak ada teriakan, tidak ada kejar-kejaran, hanya keheningan. Namun keheningan yang berbeda. Jam di dinding berdetak, dan kali ini bergerak maju. Langit perlahan berubah warna, gelap memudar. Untuk pertama kalinya, fajar benar-benar tiba. Sosok bertopeng tidak pernah muncul lagi. Teror berhenti. Tidak semua orang keluar dari malam itu dengan utuh. Tidak semua luka sembuh, namun satu hal berubah. Waktu kembali berjalan, dan malam itu akhirnya melepaskan mereka. Until Dawn 2025 menyampaikan pesan yang kelam namun jujur. Trauma yang dimanipulasi tidak akan pernah menyembuhkan. Rasa bersalah yang ditekan dengan paksaan hanya melahirkan penderitaan baru. Menghadapi kebenaran memang menyakitkan. Namun ketika kebenaran dijadikan alat kekuasaan, yang lahir bukan pemulihan, melainkan kehancuran. Terima kasih sudah menemani alur cerita ini sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah dengan ketegangan perlahan, emosi yang dalam, dan psikologi gelap, jangan lupa subscribe channel Es Teh Manis. Karena tidak semua teror datang dari kegelapan. Beberapa datang dari manusia yang merasa berhak mengendalikan rasa sakit orang lain. Dan terkadang, teror paling nyata adalah saat seseorang yakin ia melakukan semua ini demi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di Es Teh Manis.